Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di kesempatan kali hari ini tidak kebetulan topik pembahasan pendalaman Alkitab kita akan membahas studi mengenai nama Yesus. Kita akan membahas bersama-sama di dalam perenungan kita di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan. Bahkan di dalam kesusahan dan pergumulan kami, Engkau tetap setia menuntun kami dengan tangan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, laksana tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saya ingin bercerita sedikit tentang masa remaja saya di tahun 80-90-an. Di zaman itu kami sangat dimanja dengan yang namanya film-film Mandarin dari Hong Kong ya. Makanya ada muncul istilah potongan rambut spy Hong Kong. Karena pada waktu itu banyak anak-anak muda yang kiblat stylenya itu meniru artis Mandarin dari Hong Kong. Perlu saudara ketahui bahwa Hong Kong itu bukanlah sebuah negara, melainkan sebuah wilayah khusus yang sampai pada tahun 1997 itu di bawah persemakmuran Inggris. Jadi mereka di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Jadi bahasa yang ada di Hong Kong pada waktu itu tidak hanya bahasa Mandarin, tapi juga bahasa Inggris. Dan sangat lazim pada waktu itu masyarakat Hong Kong memiliki nama tidak hanya satu. Mereka tidak hanya punya nama dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Kantonis, tetapi mereka memiliki nama di dalam bahasa Inggris. Salah satu aktor kesukaan saya ialah Stephen Chow. Saudara tentu pasti mengenal aktor ini dari filmnya yang booming yaitu Shaolin Soccer dan Kung Fu Hustle ya. Tapi jauh sebelum itu di era 80-90-an ada begitu banyak film slapstick komedi dari Stephen Chow yang begitu menggelitik ya. Sangat seru untuk ditonton. Nah, Stephen Chow ini sebenarnya adalah nama Inggris. Stephen itu nama Inggris, Chow itu marganya. Karena dia adalah artis idola saya, tentunya saya akan berusaha mencari tahu tentang dia. Dan akhirnya saya menemukan fakta bahwa Stephen Chow memiliki nama asli, nama Mandarinnya ialah Chow Sin-chi atau Chow Sin-che. Nah, selain Stephen Chow, saudara tentu juga mengenal seorang aktor film laga, yaitu Jackie Chan ya. Saudara pernah tahu nggak siapa nama Jackie Chan yang asli? Nah, nama Jackie Chan asli itu adalah Chan Kong Sang. Kemudian Jackie Chan juga punya nama kecil, yaitu Chen Lung. Jadi kalau seandainya saudara kelak beruntung bertemu Jackie Chan, saudara boleh panggil dia Kong Sang, dia pasti noleh. Atau saudara panggil dia Chen Lung, dia pasti noleh. Apalagi kalau saudara panggil dia Jackie Chan, dia juga pasti menoleh. Dan siapa lagi aktor Mandarin? Andy Lau. Dia juga adalah artis idola di zamannya saya. Tapi tahukah saudara dia punya nama asli itu adalah Liu Dehua. Jadi saya minta maaf kalau referensi artis-artis idola saya itu agak jadul. Namanya juga menyesuaikan dengan zamannya saya ya. Nah, berangkat dari cerita saya tadi, saya ingin juga menggambarkan kepada saudara mengenai keadaan Israel itu sama dengan keadaan Hong Kong. Jadi sebagaimana Hong Kong itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris, dengan bahasa internasionalnya pada waktu itu ialah bahasa Inggris, demikian juga orang yang hidup di Israel pada masa itu di bawah kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Jadi bahasa internasional atau lingua franca pada waktu itu ialah bahasa Yunani Koine. Jadi lumrah atau lazim bagi orang-orang Yahudi atau masyarakat Yahudi pada masa itu memiliki nama lebih daripada satu. Saya akan mengambil contoh dari salah satu murid Yesus yang memiliki nama yang banyak di Alkitab. Dan murid Yesus ini bernama Simon. Aslinya nama Simon itu adalah Simeon, tetapi di dalam Alkitab LAI selalu ditulis dengan kata Simon. Nama Simon ini berasal dari bahasa Ibrani. Kemudian bahasa Yunaninya apa? Saudara tentu tahu Simon itu di dalam bahasa Yunani dipanggil dengan sebutan Petrus, yang berakar dari kata Petra yang artinya batu, saudara ya. Kemudian di Alkitab juga pernah ditulis nama Simon Petrus ini di dalam bahasa Aram, yaitu Kefas, yang berakar dari kata Kefa yang artinya sama dengan Petrus, yaitu batu. Jadi saudaraku, seandainya Simon ini dipanggil Petrus, dia noleh nggak? Dia pasti noleh. Seandainya dia dipanggil dengan panggilan Kefas, dia noleh nggak? Dia juga noleh. Karena ketiga-tiganya benar. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Pada masa itu memang lazim orang memiliki tiga bahasa. Murid Yesus yang lain yang bernama Matiah
yang biasa disebut dengan Lewi. Dia juga dipanggil dalam bahasa Yunani Matius. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi mengenai nama di atas kepala Yesus, mana yang paling benar? Apakah Yeshua dalam bahasa Ibrani, atau Yesus dalam bahasa Latin, atau Yesus dalam bahasa Yunani? Maka saya akan katakan semuanya benar kalau kita menelaah atau kita mempelajarinya berdasarkan keadaan masyarakat yang multibahasa pada masa itu. Nah, sekarang kita akan menelaah lebih dalam lagi mengenai nama Yesus ya. Nama Yesus itu di dalam bahasa Ibrani agak panjang, yaitu Yehoshua pakai Y atau Yehoshua pakai H, yang terdiri dari dua kata, yaitu Yud-He-Vav-He dan Yasha. Yud-He-Vav-He itu Adonai atau Tuhan, dan Yasha itu artinya penyelamat. Jadi nama Yesus atau Yehoshua dalam bahasa Ibrani itu berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kemudian nama Yehoshua ini mendapat pengaruh dari bahasa Aram, sehingga nama Yehoshua itu dipersingkat menjadi Yeshua. Ini bisa kita ibaratkan seperti nama orang panjangnya Alexander, tapi kemudian dia dipanggil Alex. Jadi nama Yeshua itu sebenarnya adalah perpaduan dari bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Kemudian Yehoshua atau Yesua ini mengalami yang namanya Helenisasi atau transliterasi ke dalam bahasa Yunani, sehingga nama Yesua di dalam bahasa Yunani itu berubah pengucapannya menjadi Yesus. Karena tata bahasa Yunani mengharuskan di belakang nama itu harus ditaruh akhiran S untuk menunjukkan kepada dia laki-laki. Jadi bisa kita gambarkan bahwa semuanya itu bermula dari bahasa Ibrani Yehoshua, kemudian menjadi bahasa Aram Yeshua, dari bahasa Aram masuk ke Yunani menjadi Yesus, dari bahasa Yunani masuk lagi ke bahasa Inggris Jesus, dari bahasa Inggris masuk ke bahasa Indonesia Yesus. Dan semuanya itu sebenarnya sama saja mengarah kepada satu pribadi, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sampai sejauh ini saya merasa bahwa tidak ada masalah untuk kita memanggil Tuhan Allah kita dengan sebutan Yesus. Nah, sebagai tambahan saya merasa perlu untuk mengangkat pembahasan ini, sesuatu yang masih ada hubungannya dengan nama Yesus, yaitu bagaimana dengan penyebutan nama Yesus di dalam bahasa Arab, yaitu Isa Al-Masih. Apakah saudara setuju atau tidak? Nah, kata Isa dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah penyalinan ulang dari bahasa Aram Yeshua atau bahasa Ibrani Yehoshua. Tetapi kenapa kemudian menjadi Isa? Kenapa Y itu dihilangkan lantas menjadi I? Kita bisa membandingkan dengan nama Ismail. Di dalam Alkitab kita ada tertulis nama Ismail, yaitu anak dari Abraham dan Hagar. Di dalam bahasa Ibrani sebenarnya ditulis ada Y-nya, yaitu Yismael. Tapi dalam bahasa Arab yang kita pakai di dalam kitab kita LAI, dia berubah menjadi Ismail, Y-nya hilang. Nah, kemudian kata Israel itu sebenarnya juga adalah bahasa Arab, Israel ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada Y-nya, yaitu Yisrael. Sehingga Yisrael itu mengalami transliterasi ke dalam bahasa Arab menjadi Israel atau Israel ya. Bahasa Inggris pun melakukan hal yang sama sebenarnya. Nama Yesaya itu di dalam bahasa Ibrani itu Yesayah. Di dalam bahasa Inggris itu ditulis Isaiah, awalannya I. Kemudian dalam bahasa Ibrani ditulis Yehezkiel, di dalam bahasa Inggris ditulis apa? Ezekiel, Y-nya dihilangkan juga. Jadi sebenarnya nggak masalah penyalinan ulang dari nama Yeshua atau Yehoshua ditransliterasikan menjadi bahasa Arab yang disebut dengan Isa. Itu artinya sama. Karena sekali lagi Ibrani, Aram dan Arab itu sama-sama bangsa rumpun Semitik. Rumpun Semitik itu artinya sama-sama keturunan Sem, sama-sama keturunan Abraham. Nah, kemudian kata Mesias itu dalam bahasa Ibrani disebut Mashiach, yang mendapat kata sandang Ha, makanya Hamashiach, yang artinya Sang Mesias. Di dalam bahasa Aram, Mesias itu adalah Mesikah. Dan di dalam bahasa Arab, Mesias itu disebut dengan kata Masih, dengan kata sandang Al. Itu sebabnya nama Yesus kalau di dalam bahasa Ibrani dan Aram disebut Yeshua Hamashiach, di dalam bahasa Aram itu bisa disebut Yeshu Mashika atau Yeshua Mashika, dan kemudian di dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, yang artinya sama, Yesus Sang Mesias. Jadi saya berharap saudaraku, saudara nggak usah alergi atau saudara nggak usah risih ketika nama Yesus disebut di dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Tidak apa-apa, karena itu sebenarnya hanyalah bahasa transliterasi, maknanya tetap sama.
Jadi bagaimana saudaraku sampai sejauh ini pembahasan kita dari studi mengenai nama Yesus? Saya berharap saudara memiliki pengertian dan wawasan yang tepat yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan serta didukung oleh bukti sejarah dan ditelaah dari sudut pandang antropologi budaya dan keanekaragaman bahasa. Jadi saudaraku, sampai di sini pembahasan kita. Saya percaya Roh Kudus pasti akan menuntun saudara dalam seluruh kebenaran. Kita akan bertemu lagi di next episode dari program pendalaman Alkitab. Jangan lupa like video ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Juga subscribe channel ini agar kita boleh berkembang dan memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Sampai ketemu di next episode dari program pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan shalom. Wow.